fokus yang sangat penting, titik merah kekristenan yang sangat penting adalah salib Kristus harus terus-menerus dibicarakan, harus terus-menerus digaungkan. Itu yang harus menjadi pikiran dan pembicaraan kita setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan satu kesempatan yang begitu indah untuk kita dapat menikmati firman Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita merasa prihatin dengan situasi yang terjadi pada saat ini, ada banyak orang yang merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang menginginkan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Seperti kita memiliki kesempatan pada saat ini, mungkin karena ada situasi-situasi yang sedang terjadi, mungkin mereka sedang berbaring di rumah sakit, mungkin mereka sedang berbaring di bangsal rumah sakit, atau keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi dalam kesempatan yang indah ini, kita diberikan kesempatan yang begitu berharga untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini, dan jika saudara punya kesempatan yang begitu indah, berikan waktu yang luang dalam diri saudara untuk beberapa saat. Mari kita membicarakan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk berbicara dan melihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita membaca bagian ayat ini, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaannya Bapa dan malaikat-malaikatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membicarakan tentang nas khotbah ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan hal yang perlu saudara mengerti, hal yang perlu saudara pahami ketika saudara membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dari sumber Injil atau yang bertemakan pembicaraan yang ditulis oleh penulis Injil. Karena kita sering menemukan atau sering mendapatkan bahwa cerita dari tema-tema itu biasanya juga ditulis oleh penulis Injil yang lain, yang kita sebut dengan Injil sinoptik. Banyak sekali kita menemukan tema yang sama ditulis oleh penulis Injil yang lain. Perkataan yang sama ditulis oleh penulis Injil yang lain. Namun juga terkadang kita menemukan bahwa salah satu penulis cerita atau tulisannya itu tidak didapatkan dalam tulisan penulis yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, ini perlu sekali untuk saudara perhatikan. Ini perlu sekali untuk saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada kalanya kita menemukan bagian tertentu dari tulisan itu yang juga tidak kita dapatkan dari Injil yang lain atau tulisan-tulisan penulis Injil yang lain. Kita bersyukur kita punya lembaga Alkitab Indonesia yang memberikan suatu penolong, mempermudah kita untuk menemukan bagian-bagian mana tema-tema di dalam Injil itu yang ditulis oleh penulis yang lain. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab saudara, ketika saudara membuka di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27,
kalimat ini, tema ini juga ditulis oleh Matius dan juga oleh Markus. Saudara bisa melihat sebuah rujukan di mana Alkitab LAI memudahkan kita untuk melihat bahwa ada tanda kurung di bagian perikop di sana yang menunjukkan bahwa Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dan juga Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-9 itu menunjukkan bahwa cerita ini, tulisan ini ditulis oleh penulis-penulis yang lain. Mengapa hal ini sangat perlu sekali untuk kita pikirkan? Mengapa hal ini perlu sekali untuk kita lihat? Karena kita akan melihat sebuah kenyataan bahwa ada hubungan yang sangat jelas bahwa di dalam penulisan-penulisan itu, bahwa kalimat-kalimat itu, tema-tema itu juga ditulis oleh penulis-penulis yang lainnya. Seperti kalau kita melihat dalam grafik yang ada seperti ini, kita melihat bahwa setidaknya kita dapat membaca bagaimana penulis kitab-kitab di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan juga Lukas memiliki hubungan yang sangat erat sekali. 76% dari tulisan Markus ada di dalam Injil Lukas dan juga Injil Matius. Ada 41% dari tulisan yang ditulis oleh Lukas terdapat di dalam Injil Markus dan juga Injil Matius. Bahkan ada 45% dari tulisan yang ditulis oleh Matius terdapat di dalam Injil Markus dan juga Lukas. Ini yang disebut sebagai hubungan antara ketiga Injil yang ada, Injil Sinoptik. Tapi kadang-kadang kita juga menemukan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis oleh salah satu penulis Injil juga tidak kita temukan di dalam Injil yang lain. Seperti hubungan yang kita lihat bahwa ada 18% tulisan Markus tidak terdapat di dalam Lukas, tetapi tulisan itu terdapat di dalam Injil Matius. Mengapa Bapak Ibu Saudara ini menjadikan satu hal yang perlu kita pahami sangat penting sekali? Ini bukan merupakan suatu kontradiksi Alkitab yang menunjukkan sebuah perbedaan, tapi justru dari situ kita akan mendapatkan suatu kekayaan yang begitu berharga, kekayaan yang begitu hebat akan pengenalan Allah kita yang sangat sempurna yang ditulis oleh penulis-penulis Injil berikut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mulai sebuah pelayanannya di Galilea, Yesus memilih ke-12 muridnya. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda, Yesus panggil untuk menjadi muridnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang nelayan menjadi latar belakang yang sangat banyak. Lalu juga ada pemungut-pemungut cukai yang juga menjadi muridnya. Ke-12 murid ini mendedikasikan dirinya untuk mengikut Yesus. Semenjak mereka dipilih pada waktu itu dan mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi, mereka terus mengiringi Yesus. Kemanapun Yesus melangkah, mereka terus bersama-sama dengan Yesus. Mereka hidup bersama-sama di dalam pelayanan Yesus kemanapun Yesus berada. Dan kurang lebih mungkin Alkitab mencatat 3,5 tahun lamanya para murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengiringi pelayanan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tentu dalam rentang waktu yang sekian banyak terjalin hubungan yang sedemikian dekat. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan bersama. Ada banyak hal-hal yang besar yang mereka kerjakan bersama-sama. Pernah suatu waktu ada sebuah pengalaman yang sangat sulit bagi mereka. Ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang, sementara mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pengalaman yang sulit yang pernah mereka hadapi. Pada suatu waktu juga ada pengalaman lain yang terjadi. Ketika mereka berhadapan dengan bahaya yang begitu hebat, pada waktu mereka sedang berlayar, lalu tiba-tiba angin dan topan menghantam perahu mereka dan mereka nyaris hampir tenggelam di danau itu. Dan ada banyak mujizat-mujizat lain yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, dan banyak lagi hal-hal yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yohanes menulis dalam Injilnya,
Di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dia mengatakan kalau seandainya segala perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Yesus ditulis dalam sebuah kitab, maka dunia ini pun tidak akan sanggup untuk menopang, untuk memuat segala tulisan-tulisan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebersamaan yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya menciptakan suatu hubungan yang sedemikian dekat. Bahkan tidak lagi hubungan itu dianggap sebagai murid dan juga guru. Melebihi daripada itu, hubungan itu sudah seperti layaknya seorang keluarga atau sebuah keluarga. Ketika saudara mempunyai seorang sahabat, kemudian saudara menjalin hubungan persahabatan itu dengan sangat baik, bersama-sama, susah senang dilalui bersama-sama, hidup selalu dinikmati bersama-sama. Dalam satu titik, saudara tidak lagi menganggap mereka sebagai sahabatmu, tetapi saudara akan bisa menganggap bahwa mereka adalah bagian dari keluargamu. Inilah yang dialami oleh murid-muridnya dan juga Yesus. Ada hubungan emosi yang tercipta, ada hubungan perasaan yang tercipta, dan murid-murid sangat menikmati kebersamaan itu. Mengiringi Yesus, melihat mujizat, melihat karya-karya besar, mereka sangat menikmati kebersamaan itu dan untuk mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi dalam satu waktu, tiba-tiba Yesus mengucapkan suatu perkataan yang begitu mengejutkan. Suatu berita yang begitu mengejutkan yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang ditulis di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sontak saja kalimat ini mengejutkan murid-muridnya. Bahkan Petrus, seorang yang sangat pemberani itu, seorang yang sangat responsif itu, menarik Yesus ke pinggir, menegur Yesus dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kalimat ini tidak terdapat di dalam Injil Lukas, tetapi di dalam Matius dan juga Markus. Penulis Injil Matius dan juga Markus menulis tentang hal ini. Oleh sebab itu tadi di awal khotbah saya sampaikan betapa pentingnya saudara harus memberikan satu perbandingan, suatu tema yang sama, karena ada bagian-bagian kalimat yang tidak terdapat, yang tidak tercatat, dan itu tercatat di dalam penulis yang lain. Itu memberikan satu kekayaan yang begitu berharga akan pengenalan kita terhadap firman Tuhan. Kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam kerangka berpikir manusia, kita dapat melihat, kita dapat merasakan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Ketika Yesus berbicara tentang kematiannya, ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, tentu kita dapat melihat bahwa Petrus seakan-akan merasa bahwa jangan sampai itu terjadi. Dia berkata, tidak mungkin itu terjadi. Kamu jangan ngomongin seperti itu. Itu adalah perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Mungkin dalam bahasa sehari-hari yang kita pakai, kita berkata itu adalah suatu perkataan yang pamali atau tidak elok. Bayangkan saudara, ketika saudara sedang makan bersama-sama dengan keluarga, makan malam bersama dengan istri dan juga anak-anak saudara, kemudian saudara berkata kepada mereka, sepertinya papa sebentar lagi akan mati. Lihat respon dari mereka. Mereka akan mengatakan bahwa papa ngomong apa sih? Itu tidak pantas, itu tidak elok, itu pamali, tidak pantas. Ini membuktikan bahwa istri saudara dan juga anak-anak saudara, mereka tidak mau terpisah daripada saudara. Sangat jelas bahwa itulah yang dialami oleh para murid-muridnya. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Karena ada satu hubungan emosi yang sedemikian dekat, ada satu hubungan perasaan yang sedemikian dekat. Petrus tidak ingin kehilangan Yesus.
Petrus tidak ingin melihat sebuah penderitaan yang Yesus alamin. Karena demikian bahwa sangat jelas bahwa ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus mati, tentu mereka akan kehilangan. Dia tidak bisa lagi menikmati hari-hari yang begitu indah. Dia tidak bisa menikmati masa-masa yang begitu menyenangkan. Dia tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Dia tidak bisa melihat mujizat-mujizat besar yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dan Petrus ketakutan. Petrus takut itu kehilangan semuanya. Hubungan yang demikian baik hilang sirna karena Yesus meninggalkan mereka. Namun saudara perhatikan, ada jawaban Yesus yang di luar dari pemikiran yang kita bayangkan. Di ayat ke-23 di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di luar dugaan Petrus, Yesus sangat marah sekali dan menyebut Petrus sebagai iblis dan batu sandungan. Beberapa waktu sebelum hal ini terjadi, beberapa saat sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus pernah memuji Petrus dengan sebutan bahwa engkau Petrus, engkau batu karang. Di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku. Dan minggu lalu bagian ini sudah saya sampaikan. Tetapi kali ini dia sangat marah, memberikan respon kepada Petrus dengan sangat kemarahannya. Bahkan menyebut bahwa dia adalah iblis dan batu sandungan. Karena dia tidak mengerti tentang pikiran-pikiran Allah. Hanya dia mengerti tentang pikiran-pikiran manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara memikirkan tentang kehidupan kekristenanmu? Apakah saudara mempertimbangkan pikiran-pikiran Allah dalam pikiranmu? Ataukah saudara hanya mempertimbangkan pikiran-pikiran manusia semata yang ada dalam pikiran kita ketika kita membangun kekristenan di dalam kehidupan kita? Jika saya dan saudara membangun kekristenan kita atas dasar pikiran-pikiran manusia semata, tidak pernah memikirkan pikiran-pikiran Allah, maka kita disebut sebagai batu sandungan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak orang memiliki pikiran yang salah, banyak orang memiliki pikiran yang keliru di dalam iman kekristenannya. Yesus dipandang sebagai hanyalah sebuah pandangan sebatas sebagai sumber daripada mujizat. Yesus dipandang hanya sebagai sumber daripada kemakmuran. Yesus dipandang sebagai sumber daripada kesembuhan. Yesus dipandang sebagai sumber bagi seorang yang menyelesaikan persoalan-persoalan hidup semata. Oleh sebab itu banyak orang merasa sangat senang sekali ketika membicarakan tentang mujizat, ketika membicarakan tentang kemakmuran, ketika membicarakan tentang berkat. Bukan berarti di dalam Yesus tidak ada mujizat. Bukan berarti di dalam Yesus tidak ada kesembuhan. Bukan berarti di dalam Yesus tidak ada berkat. Tetapi esensi yang lebih penting, pokok yang lebih penting, bahwa di dalam Yesus yang harus kita bicarakan bukan masalah mujizat, bukan masalah berkat. Sudah pasti di dalam Yesus ada di dalamnya. Dan Tuhan pernah mengerjakan hal itu. Fokus yang sangat penting, titik merah kekristenan yang sangat penting adalah salib Kristus harus terus-menerus dibicarakan, harus terus-menerus digaungkan. Itu yang harus menjadi pikiran dan pembicaraan kita setiap waktu. Di tengah isu corona yang mewabah saat ini, khotbah mengenai mujizat dan kesembuhan adalah khotbah trending topik yang sangat dinantikan oleh orang banyak. Karena semua orang sedang menantikan sebuah mujizat. Semua orang sedang menantikan sebuah kesembuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang terpenting adalah semua orang harus mendengarkan tentang salib Kristus. Semua orang harus mengalami tentang salib Kristus di atas segala-galanya. Perhatikan kembali lagi di dalam pasal yang ke-9 ayat ke-22 ini. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Kedatangan Yesus ke dunia tidak hanya sekedar untuk melakukan mukjizat semata. Kedatangan Yesus ke dunia tidak hanya sekedar untuk melakukan kesembuhan semata. Kedatangan Yesus ke dunia tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita semata. Lebih daripada itu, ada satu misi besar Allah yang harus dilakukan. Ada satu pikiran Allah yang harus dikerjakan, yaitu Dia harus mati dan Dia harus bangkit. Dengan cara seperti ini, maka pengampunan dosa dan keselamatan disediakan. Perhatikan kalimat yang ada di sini, saudara. Yesus memulai dengan kalimat atau kata yang dipakai adalah anak manusia harus. Kalimat harus atau kata harus ini adalah sebuah kata yang penting sekali untuk saudara perhatikan. Penting saudara untuk lihat, karena ini menunjukkan suatu kata yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dirubah. Kalau memang kalimat ini bisa ditawar, keadaan ini bisa ditawar, Yesus tidak harus mati, tidak harus dibangkitkan, maka Yesus tidak akan menggunakan kata harus, tetapi Dia akan menggunakan kata kemungkinan. Tetapi Yesus menggunakan kata harus. Anak manusia harus menderita. Anak manusia harus ditolak. Anak manusia harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini sebuah kata yang sangat penting untuk saudara perhatikan. Kata harus ini menekankan sebuah keadaan yang tidak mungkin bisa ditawar dan tidak mungkin bisa dirubah. Siapa yang mencoba untuk menawar, siapa yang mencoba untuk merubah seperti yang dilakukan oleh Petrus, sekali-kali Allah tidak mungkin melakukan hal itu kepadamu. Maka Yesus dengan keras mengatakan bahwa engkau iblis dan batu sandungan di dalam pelayananku. Jadi jelas sekali saudara katakan, saudara harus lihat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang penting yang harus dibicarakan, adalah hal yang penting di atas yang penting yang kita miliki, yang harus semua orang mengerti dan membicarakan tentang hal itu. Beberapa hari lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki masa Paskah. Kita akan melihat sebuah karya agung yang dilakukan oleh Tuhan dalam pengorbanan. Banyak orang yang menyusun sebuah pemikiran-pemikiran, sebuah ulasan-ulasan untuk mengkritik tentang kekristenan, untuk mengkritik tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Yesus tidak mati, Yesus tidak dibangkitkan, Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang lain, digantikan oleh orang lain. Saya tegaskan, pendapat-pendapat seperti itu adalah sesuatu hal yang bohong dan tidak memiliki kebenaran. Karena Alkitab tidak pernah membicarakan hal itu. Alkitab mengatakan bahwa Dia harus menderita, Dia harus mati, dan Dia harus dibangkitkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kematian dan kebangkitan Yesus lebih berharga daripada mukjizat yang saudara alami. Kematian dan kebangkitan Yesus lebih berharga dari kesembuhan yang saudara alami. Kematian dan kebangkitan Yesus lebih berharga dari persoalan-persoalan hidup yang saudara diselesaikan oleh Tuhan. Lebih berharga dari kenyamanan yang saudara miliki, dan lebih berharga dari kenikmatan hidup yang saudara miliki. Saudara mendapatkan mukjizat, saudara mendapatkan kesembuhan, saudara mendapatkan berkat, itu berlaku untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus berlaku untuk kehidupan kekal dalam penebusan kita. Dosa dan kesalahan kita ditebus oleh Tuhan. Jangan warnai pikiran kekristenan kita dengan warna pemikiran-pemikiran manusia semata. Mari kita warnai pemikiran kita dengan warna pikiran dan kehendak Allah. Apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar mukjizat dan kesembuhan, tetapi Allah ingin menghendaki sebuah karya besar, bahwa semua orang akan melihat salib Kristus dan semua orang akan mendapatkan keselamatan di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaannya adalah,
Apakah engkau tetap berbahagia sebagai orang Kristen jika engkau sama sekali tidak pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan? Apakah engkau tetap merasa berbahagia sebagai orang Kristen jika engkau sama sekali tidak pernah mendapatkan kesembuhan secara jasmani dari Tuhan? Apakah engkau tetap merasa berbahagia sebagai orang Kristen jika engkau sama sekali tidak pernah mendapatkan kenikmatan duniawi dan berkat-berkat jasmani? Tetapi saya ingin ingatkan bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang berharga. Sekalipun semuanya itu tidak kita dapatkan, tetapi di dalam pengorbanan Yesus, engkau harus tetap berbahagia dan berkata dengan jujur kepada Tuhan bahwa aku berbahagia karena aku mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam pengorbanan Yesus. Ini yang harus kita renungkan. Jangan pikiran kita mengarah kepada pikiran-pikiran manusia semata. Jangan pikiran kita mengarah kepada pikiran-pikiran duniawi semata, tapi arahkan pikiran kita bahwa ada karya besar yang begitu luar biasa di dalam pengorbanan Yesus yang tidak bisa tergantikan dengan apapun juga, yang tidak bisa tergantikan dengan situasi apapun juga. Yesus harus mengalami penderitaan. Yesus harus mengalami kematian. Yesus harus dibangkitkan. Ini adalah titik merah kekristenan yang harus tetap disuarakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.